Assalamualaikum, Pak Abdul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga Pak Abdul ya. Alhamdulillah yang Gimana? Silakan. Ya, terima kasih Pak Abdul. Gimana Pak Andi kabarnya? Alhamdulillah, teman tadi sedikit terjebak macet sehingga sampai sini kurang lebih telat 10 menit 5 menit ya. Begitu kira-kira Pak Abdul. Alhamdulillah yang penting Pak nyampe ke sini dengan selamat Pak. Alhamdulillah. Yang penting. Bagaimana kabarnya Pak Abdul? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Gimana Pak Andi sendiri kabarnya? Ya tentu semuanya berharap sehat ya. Cuma sedikit kemarin masuk angin tapi insya Allah kalau berkesempatan ke sini sesuai dengan rencana kita ya. Yang pada akhirnya saya insya Allah siap melaksanakan janji saya begitu. Nah sekarang nih Pak Abdul ya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan tempo hari berkaitan dengan pelaksanaan coaching Pak Abdul. Dan rencana hari ini Pak Abdul mau merencanakan untuk diobservasi terkait praktek coaching Pak Abdul ya. Nah kira-kira sekarang sudah siapkah untuk melaksanakan praktek tersebut? Insya Allah siap Pak Andi. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Puji sebagai coach. Nanti diharapkan lebih spesifik supaya untuk mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Puji. Berarti kompetensi yang akan dikembangkan menurut Pak Abdul apa untuk pelaksanaan coaching? Nah, kalau kompetensi yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching nanti, saya akan menggali potensi diri Pak Uji dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot bermakna gitu ya. Sehingga dari pertanyaan tersebut muncul ide gagasan orisinil mungkin diharapkan. Ya, itu harapannya seperti itu. Ya. Nah, berarti dari rangkaian yang tadi dipaparkan sama Bapak nih, target untuk tercapaian dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan coaching yang akan dipraktekkan, target tercapaiannya bagaimana menurut Bapak? Target yang akan kita capai dalam kegiatan ini, saya ingin menggali potensi diri yang ada pada coaching, yaitu pada dan saya Pak Puji, agar bisa muncul ide-ide kreatifnya, bisa dapat menggali potensi coaching dengan indikatornya Pak Puji, agar bisa mengemukakan ide kreatif agar bisa melaksanakan rencana aksinya itu bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta coaching dapat mempertanggungjawabkan aksinya itu. Wah, sudah tidak sabar nih, saya ingin melihat Pak Abdul langsung prakteknya begitu ya. Kira-kira siap ya? Insya Allah siap Pak. Oke, sama Pak Abdul nanti kita coba siap untuk melaksanakan observasi untuk praktek coaching antara coach Pak Abdul dan Pak Oji sebagai coach. Begitu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Abdul gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Uji, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kelihatannya Pak Uji akhir-akhir ini kelihatan sibuk terus. Iya nih Pak, nih agak sedikit pusing juga ya. Jadi tugas kepala sekolah itu banyak, jadi numpuk lah. Ini saya juga ingin melakukan pembinaan ke anak buah saya Pak, tentang ya potensi mereka lah agar bisa berkembang. Gitu ya Pak. Oh, berarti memang Bapak lagi punya keinginan ya Pak untuk mengubah guru-gurunya supaya memiliki kompetensi yang lebih bagus lagi ya Pak. Bapak gimana kalau kita ngobrol di ruangan kosong aja Pak, biar lebih enak? Oh boleh Pak. Mana Pak? Ayo Pak, mari. Oke nih Pak Abdul, jadi hari ini apa yang akan kita bicarakan? Ya, kebetulan saya ini di sekolah ini kan berposisi sebagai kepala sekolah. Nah, di akhir ini banyak di antara rekan-rekan guru itu ada yang kedisiplinannya kurang. Bahkan seringkali saya mendapati mereka itu kurang efisien, sehingga anak-anak di kelas menjadi baru dan akhirnya kan mengganggu kelas sebelahnya. Nah,
itu permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat ini, Pak. Oke, saya paham. Jadi permasalahan ini pasti berdampak pada Pak Abdul sendiri ya sebagai kepala sekolah. Sementara Pak Abdul sebagai kepala sekolah, tindakan yang seperti apa sih yang bisa merubah itu semua? Saya tuh punya keinginan guru-guru itu menegakkan disiplin sehingga akan memberikan dampak yang baik kepada sekolah, karena dengan memberikan teladan kepada anak-anak didik dengan memberikan contoh langsung dengan kedisiplinan dari guru-guru yang ditentukan, saya kira itu akan memberikan dampak yang bagus terhadap siswa-siswi di sekolah saya. Jadi Pak Abdul di sini itu ingin memberikan secara langsung ya, contoh kepada anak didik seperti itu, agar anak didik itu meniru dan mencontoh hal yang baik. Sebenarnya sih saya juga sudah memberikan teguran kepada mereka yang melanggar peraturan atau kedisiplinan aturan secara langsung. Tapi kelihatannya masih belum mengena nih, karena ternyata meskipun memang sudah diberikan teguran, tapi mereka masih mengulangi kesalahan tersebut. Nah, tadi kan Pak Abdul sudah mengutarakan yang pertama pemberian contoh, yang kedua peneguran ya. Nah, untuk sementara kedepannya apakah hal itu sudah maksimal? Kalau yang saya rasakan ternyata itu belum maksimal. Jadi saya tuh ingin mencoba membangun komunikasi lebih intens lagi dengan rekan-rekan guru dengan mengadakan kegiatan diskusi langsung dengan mereka di forum rapat, mencoba menggali informasi kenapa sih mereka melakukan hal itu secara terus menerus. Kemudian nanti kita ngobrol dari hati ke hati dan coba untuk mencari solusi yang terbaiknya. Oke, luar biasa dari langkah-langkah yang Pak Abdul bicarakan tadi sungguh luar biasa ya. Yang pertama tentang pemberian contoh, kedua tentang yang pertama tentang pemberian contoh, yang kedua tentang penegakan disiplin, terus yang selanjutnya ada diskusi yang mempermudah untuk kita berbagi misalnya. Sungguh luar biasa. Semoga kedepannya Pak Abdul bisa meningkatkan lah tentang kedisiplinan ini. Amin. Mudah-mudahan alhamdulillah nih dengan ngobrol dengan Pak Uzi saya dapat sebuah pencerahan sehingga saya bisa menemukan solusi di masalah. Nah, begini Pak Abdul. Sekarang tuh apakah Pak Abdul sudah mencoba berbicara langsung dengan guru-guru tersebut untuk memahami perspektif mereka bagaimana mengidentifikasi potensi penyebab masalah ini? Sejujurnya belum Pak Uzi, karena memang saya kurang yakin bagaimana melakukannya tanpa menimbulkan konflik di antara satu sama lain. Bagaimana jika kita mencoba pendekatan yang lebih kolaboratif? Mungkin Pak Abdul bisa dicoba. Wah, itu yang bagus Pak. Baik Pak, nanti akan saya coba untuk pendekatan secara kolaboratif dengan rekan-rekan guru yang ada, supaya bisa menghasilkan jawaban dari permasalahan ini. Kita bisa mulai dengan membangun suasana yang mendukung, misalnya di mana setiap orang pun merasa nyaman untuk berbagi. Saya sarankan Pak Abdul bersikap terbuka terhadap semua guru untuk menampung aspirasi mereka. Nanti saya akan coba untuk melakukan pendekatan yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan hasil Pak dan bisa memberikan perubahan terhadap guru saya. Oke, Pak Abdul, mungkin itu saja ya. Itu masuk akal Pak, ide yang kita sampaikan
saya akan mencoba pendekatan ini untuk diaplikasikan dalam menggali. Caranya itu ide yang bagus Pak. Saya akan coba pendekatan itu akan saya pakai dalam kegiatan nanti supaya bisa kelihatan hasilnya. Terima kasih nih Pak atas masukannya. Sama-sama Pak Abdul. Kapan nih Pak Abdul mau merealisasikan hal tersebut? Secepatnya Pak, karena memang butuh penanganan yang cepat agar jangan ditunda-tunda sehingga perkembangan perkiraan minggu depan Pak, akan saya coba merealisasikan rencana yang akan kita sepakati. Siapa saja yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak? Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri, saya butuh partner dan pasti yang akan saya bantu itu adalah dewan guru. Bisa jadi saya juga akan minta bantuan dari pengawas binaan dari Perlu. Jadi apa sih komitmen Bapak ke depan nih agar pembicaraan kita ini bermanfaat dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi? Ya, komitmen saya dalam menikmati kedisiplinan ini tentunya harus mulai dari diri sendiri. Saya harus memberikan sudut teladan kepada teman-teman guru sehingga mereka bisa mereka bisa melihat langsung. Tentunya saya tidak akan bekerja sendiri Pak. Saya akan coba mengatur teman-teman guru dengan berkomitmen dari diri saya sendiri terutama. Saya akan memberikan suri teladan kepada rekan-rekan guru, dan tentunya itu bukan hanya sebatas di awalnya saja kita memberikan suri teladan, tetapi harus ada konsistensinya. Jadi saya tetap akan menjaga konsistensi tersebut agar bisa dicontoh oleh guru-guru. Wah, luar biasa sekali Pak Abdul. Saya mengapresiasi tindakan Pak Abdul dalam pemecahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Abdul sendiri hadapi. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Semoga pembicaraan ini membawa kebaikan dan semangat buat kita semuanya Pak. Amin. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini bisa membawa kebaikan bersama. Oke, saya tunggu perbincangan selanjutnya dari hasil rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Saya sangat menunggu nih bagaimana hasil dari aksi Bapak ke depan. Iya Pak, nanti saya akan memberikan hasil dari rencana aksi yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita bicarakan ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap dewan guru yang ada di sekolah sehingga bisa memberikan manfaat. Nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Terima kasih nih Pak Puji sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif terhadap itu. Terima kasih Pak Puji. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Ya. Pak Odi ya, tadi sudah melaksanakan praktek coaching ya, dengan Pak Abdul sebagai coaching ya. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan ya pada saat melakukan praktek coaching tadi ya? Di antaranya sudah menjadi indikator capaian apa dari pengembangan yang diinginkan oleh Bapak selaku coach kepada Pak Abdul yang selaku coaching. Alhamdulillah tadi sudah ada hasilnya, tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan untuk coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Nah, benar dia berarti ya. Nah, catatan hasil observasi saya nih ya, selaku observer nih ya, sebenarnya sudah bagus nih. Hanya mungkin butuh praktek yang banyak, butuh jam terbang yang tinggi
berkaitan dengan meningkatkan skill. Dalam hal ini tentu menggali potensi yang ada di dalam diri Kosi atau Pak Abdul yang tadi dipraktekkan begitu. Baik Pak Ahli, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya tentunya sebagai coach. Jadi kita bisa meningkatkan coaching itu sendiri. Baik Pak Ahli, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya tentunya sebagai meng-coach seorang coaching. Baik ya, Pak Odi, ini dari tahapan yang tadi dipaparkan, menurut Pak Odi, kira-kira potensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan sama Pak Odi? Salah satunya mungkin saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diiringi coaching tentunya untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Alhamdulillah, kalau begitu ya sudah punya inspirasi, punya pandangan ke depan akan ditingkatkan potensi apa yang ada pada Pak Oji selaku coach, sehingga ini pertemuan sekarang ini bisa menjadi sebuah hal yang baru buat Pak Oji dan tentu untuk kebaikan bersama. Mungkin itu Pak Oji yang bisa coba kita diskusikan untuk pengamatan praktek coaching ini. Terima kasih Pak Oji sudah berkenan dan tentunya mudah-mudahan ini membawa kebermanfaatan bersama. Oke, terima kasih Pak Oji ya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.